Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi dengan saya Pak Edi Sugianto dari NAKS DNA Institute of Quantum and Technology, naksdna.com ya. Banyak orang yang bertanya, bagaimana mungkin belajar ilmu-ilmu yang termasuk ilmu-ilmu yang tidak mudah untuk dipelajari seperti tenaga dalam, sabda gendam, ngemat dan sebagainya itu bisa dilakukan secara jarak jauh ataupun lewat kelas online. Padahal yang secara langsung saja banyak yang tidak berhasil. Tapi bagaimana dengan secara jarak jauh itu bisa berhasil? Perlu diketahui bahwa rasio keberhasilan yang tercapai oleh siswa gendon itu kurang lebih antara 80 sampai 90% ya. 80 sampai 90% siswa gendon alhamdulillah banyak yang berhasil. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Maka sekali juga untuk menjawab pertanyaan dari berbagai teman yang bertanya mengenai bagaimana efektivitas pelajaran jarak jauh dan juga kelas online, maka di sini juga akan saya jelaskan beberapa teknik yang sudah saya berikan ya. Pertama, saya sudah berpengalaman mengajar secara jarak jauh sejak tahun 2009. Bahkan sebelum saya mengadakan workshop pelatihan di berbagai kota dan juga di luar negeri, saya sudah terbiasa mengadakan pelatihan secara jarak jauh. Bahkan dulu modalnya hanyalah ini, ya. Modalnya hanya HP jadul ya, HP jadul seperti ini ya. Saya menjawab Facebookan pakai ini dan sebagainya ya. Ini modalnya. Laptop saja saya belum punya waktu itu. Itu saja sudah alhamdulillah saya sudah membina siswa yang ada di Hong Kong dan juga di berbagai kota di Indonesia dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Keajaiban yang mereka sampaikan kepada saya itu luar biasa sekali. Ada yang siswa itu katakanlah banyak mengalami keajaiban istilahnya ya. Dia istilahnya mau jalan ke masjid yang ada di Hong Kong sana itu aja dia tidak tahu jalan ya. Seperti orang stres ya. Dari rumah mau jalan ke masjid itu nggak tahu jalan. Alhamdulillah setelah belajar di kita akhirnya dia sudah normal kembali dan sudah dapat apa ya mau ke masjid saya tahu jalan ya kan. Ada lagi juga siswa itu istilahnya ada punya keajaiban. Saat itu dia sudah sore, sudah waktunya harus pulang ke rumah majikan. Lah, padahal dia tempatnya masih jauh. Nah, dia naik kereta api ya, MTR ya. Naik kereta api, ternyata dia salah jalur. Dia nyebrang ke pulau yang lain ya kan ya. Nah, ini kalau turun, dia harus kembali lagi baru bisa kan dia ke tempat yang dekat majikan. Tapi keajaibannya, ya, ada keajaiban. Entah kenapa ketika dia turun dari kereta, kemudian turun dari elevator, ya, hendak mau uh, naik ke jurusan yang lainnya supaya dia bisa kembali ke majikan. Entah kenapa dia tahu-tahu ketika keluar dari lift, ya, tahu-tahu dia sudah ada di tempat di mana seharusnya dia harus turun dekat dengan rumah majikan. Sehingga yang tadinya dia harus terlambat malah tidak terlambat. Ini sebuah keajaiban karena dia sudah salah jalur. Naik kereta api sudah salah jalur. Ibaratnya dia harus ke sana, dia naik ke sana. Ini kalau kembali harus balik muter gitu kan. Nah, entah kenapa dia sudah salah jalur, tahu-tahu tiba-tiba ada di sini. Ini kisah nyata yang disampaikan oleh beberapa siswa yang ada di Hong Kong yang waktu itu hanya mengikuti pelatihan jarak jauh. Jadi dalam hal ini untuk program pelatihan jarak jauh saya sudah cukup berpengalaman membimbing siswa dan alhamdulillah tingkat keberhasilannya bisa dikatakan itu tadi antara 80 sampai 90%. Demikian juga sekarang yang juga terjadi di kelas gendon. Apalagi sekarang sudah ada zaman teknologi, saya sudah punya laptop ya, saya sudah punya HP tablet, Android segala macam yang untuk mendukung aktivitas. Juga kemampuan saya dalam mengelola website juga sudah semakin bagus, maka pelajaran jarak jauh itu menjadi semakin mudah sebenarnya ya. Ada kalau untuk sekarang ada beberapa platform yang saya gunakan untuk membimbing siswa ya. Pertama dengan bimbingan secara tertulis, kemudian secara audio dan juga dengan video live streaming atau FB Go Live ya. Selain materi yang sudah atau artikel yang sudah saya berikan untuk siswa ya. Terkait dengan cara bagaimana saya membimbing siswa, salah satu adalah dengan begini ya. Contoh, di sini ada banyak laporan siswa. Hari ini alhamdulillah batch 12 sudah memasuki materi mengenai Quantum Love Healing Touch ya, sudah masuk ke situ. Nah, untuk menambahkan materi siswa basic ya, ini yang baru kelas basic kelas dasar ya. Baru mengenai dunia kesadaran energi dan dunia kesadaran di dalam diri ya. Terkait dengan sekarang sudah masuk ke materi Quantum Love Healing Touch. Nah, untuk menambahi materi ini maka
saya sempatkan meluangkan waktu untuk melakukan tadi adalah di sini di grup Gendon Live saya mengadakan live streaming ya seperti ini. Live streaming atau live workshop Quantum Love Healing Touch ya. Sorry. Perlu di refresh ini ya. Oh ya sorry. Posisi wifi saya tadi saya lupa. Tadi saya matikan. Oke, saya nyalakan dulu. Makanya tidak ada gambar. Oke. Sekarang coba saya refresh lagi. Nah, ini grup Gendon Live ini adalah grup khusus untuk support. Jadi platform kelas kita ada 3 sekarang ya di grup chatting yang sekarang menggunakan platform Telegram ya. Alhamdulillah Telegram masih cukup baik sampai saat ini ya. Kita belum berpindah ke yang lain. Terus kedua di grup Gendon Live yang fungsinya grup ini untuk apa? Fungsinya grup ini adalah untuk saya mengadakan live streaming ya atau panduan secara video live. Di mana dalam panduan secara live video siswa dapat langsung tanya jawab ya. Saat ini untuk live streamingnya saya baru bisa teknologinya baru bisa menggunakan saya baru bisa menggunakan tablet ya atau HP Android. Saya belum bisa menggunakan yang versi laptop ya, teknologinya lebih rumit. Jadi saat ini ya baru bisa menggunakan tablet. Ini adalah live streaming yang tadi saya lakukan hari ini ya terkait dengan materi Quantum Love Healing Touch. Nah, ini contohnya ya. Di sini sudah hadir banyak ya. Hadir banyak siswa. Dan ini kalau mereka tidak sempat hadir dalam sesi ini, maka mereka dapat nonton video review dimanapun Anda berada. Ya. Alhamdulillah kita malam ini masih dapat berjumpa kembali. Bisa singkat bawahnya. Aduh, posenya bagus ya. Posenya mongop. Itu dalam diri kita ada siklus, ada fase namanya fase kelahiran, fase munculnya emosi, fase berkembang, dan fase hilang. Nah, kalau terkait dengan emosi yang positif itu nah ini contoh tambahan-tambahan materi yang saya berikan di grup Facebook ya. Nah, jadi platform kita yaitu lihat video live streaming ya, lihat EBGO Live yang khusus di grup khusus hanya untuk siswa. Dan ini kalau video Go Live ini sudah saya laksanakan, biasanya saya download dan nanti juga bisa dilihat oleh teman-teman di website ataupun di Telegram. Nah, bimbingannya saya yang lain adalah dengan cara tertulis ya, cara menjawab langsung siswa di sini. Jadi siswa setelah dia melakukan laporan seperti ini ya, saya bisa menjawab langsung secara tertulis ya, bisa menanggapi secara langsung hasil data mereka secara tertulis ya, atau menanggapinya dengan apa? Dengan audio ya. Memang ini agak malam ya. Saya sempat bikin video ini untuk menjawab pertanyaan beberapa teman ya. Jadi jawaban saya bisa secara tertulis dan juga lewat audio. Dari sekian video saya, mengapa yang saya sampaikan hanya kelas basic ya? Kenapa kelas advance dan kelas master tidak saya tunjukkan dalam video tutorial ya? Karena kalau sudah kelas advance itu sudah materinya materi secret, materi rahasia yang boleh tahu hanya siswa. Kalau kelas-kelas basic ini ya materi-materi masih umum lah, materi-materi dasar. Anda baca juga nggak apa-apa ya kan ya. Ini materi-materi masih umum, masih dasar banget ya, karena terkait dengan masalah pembersihan diri, terkait dengan melatih kesadaran. Terus kemudian ya hal-hal yang mendasar seperti itulah. Nah, jadi orang umum masih boleh baca-baca sambil saat saya mengadakan video seperti ini. Kalau yang kelas advance dan juga kelas master itu sudah materi-materi khusus ya, memang tidak akan saya buka sembarangan ya kan. Oke, contoh seperti ini ya. Ini ada laporan dari Mas Teguh Gunawan ya. Ini latihan hari yang ini ya, latihan materi yang Quantum Love Healing Touch ya, materi yang ketiga di lesson 1 di level 1 basic Gendon. Materi yang ketiga itu ini, materi praktek yang ketiga ya. Ini saya baca laporannya ya. Kesan ya. Ini adalah meditasi yang kedua di mana kenyamanan dan rasa damai sudah saya dapatkan. Ya, saya mengerti bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Dan adanya aku hari ini kan hari kemarin. Berbeda dengan yang pertama, yaitu pada saat workshop 9 dan 30 Jakarta kemarin ya, kemarin ikut ya. Ketika mereka dihadirkan, degup jantung dengan ritme yang cepat sangat terasa, leher tersesak dan air mata mengalir.
Kut merinding seiring terpancatnya doa untukmu, semoga Allah mengabulkan cita-cita orang tuamu kepadamu dan dirimu untukmu beserta keluargamu. Kita semua selesai. Nah, dan beres. Because I am just sad. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. So goodbye. So long. Farewell. Nah, ini mungkin cara-cara dia menyampaikan laporan tidak bagus. Tidak mengapa. Yang penting saya sudah paham. Ininya apa? Reaksi dia sudah mengikuti materi gelombang cinta ini 2 kali ya itu ya. Pertama saat workshop kemarin ya di Jakarta, itu reaksinya keras banget ya. Alhamdulillah sekarang dia sudah mulai bisa merilis emosinya sehingga dia lebih bagus ya. Oke, akan saya berikan tanggapan kepada siswa dengan audio ya. Dengan audio. Nah, bagaimana? Ini kan cukup di replay. Nah, kita lakukan dengan audio. Oke, terima kasih Mas Teguh Gunawan ya. Alhamdulillah hasil latihan yang dicapai sudah cukup bagus. Memang dalam melepaskan muatan emosi negatif yang ada dalam memori kita itu terkadang memang perlu tahapan-tahapan. Ada kalanya kita bisa langsung melepaskan semuanya dan ada kalanya kita memang perlu tahapan. Ibarat skala gitu, mungkin muatan-muatan emosi negatif itu mungkin skalanya kemarin itu 9 ya, sudah turun ke nilai 5. Dan alhamdulillah sekarang sudah dari 5 ke sudah lebih mudah, maka efeknya adalah ini menjadi lebih enak, lebih plong dan lebih mudah lagi. Makanya sering saya katakan dalam berbagai tutorial, saya katakan bahwa metode yang saya berikan ini boleh diulang berkali-kali. Semakin diulang semakin baik hasilnya. Tidak ada yang namanya overdosis ya, tidak ada yang namanya overdosis. Jadi kalau umumnya pembersihan diri diulang-ulang ya bagus, bukan berarti kemudian kalau kita melakukan teknik pembersihan diri seperti ini ya, membersihkan dari segala trauma negatif terus kemudian kita menjadi kebersihan gitu, enggak juga. Kenapa? Tiap hari kan kita ibarat baju lah, habis dicuci kan kena kotoran lagi. Nah itu, jadi kita bersihkan. Jadi kalau dulu kotorannya banyak ya, kita bersihkan. Nah ini kalau hanya kotoran sehari-hari, kotoran-kotoran kecil, jadinya lebih mudah gitu. Jadi alhamdulillah hasil latihannya sudah cukup bagus. Ini kalau sudah selesai dilatih hasilnya akan semakin luar biasa. Oke, itu saja tambahan dari saya, Mas Teguh. Silakan lanjutkan pelatihannya untuk materi selanjutnya. Nah, itu contoh saya dalam memberikan bimbingan dan juga respon terhadap hasil latihan siswa. Jadi bisa secara tertulis, bisa juga secara audio. Jadi saya melihat situasi dan kondisinya jika memang biasanya kalau saya melakukan secara tertulis adalah kalau lewat tablet, saya berikan secara tertulis. Tapi kalau memang sikon memungkinkan, saya akan memberikan bimbingan secara audio. Jadi itulah cara saya memberikan bimbingan kepada siswa. Jadi walaupun kita tidak saling melihat, kita jauh di sana, saya di Gresik, dia di Malaysia, di Hong Kong, di Jakarta atau dimanapun, seolah-olah jauh di mata, tapi entah kenapa kami semua serasa dekat di hati. Jadi walaupun ini jarak jauh, tapi entah kenapa seolah dekat itu loh ya, seolah dekat karena kita menjaga yang namanya connectedness, keterhubungan di antara kita semua kita jaga. Itu sebabnya walaupun saya sudah mengembangkan sistem pembelajaran di website yang sebenarnya sudah bisa otomatis ya, dengan LMS atau Learning Management System ya, e-course atau course online ya, electromagnetic course ya, e-course ya, atau Learning Management System itu bisa bersifat otomatis. Bahkan tanpa sentuhan saya sekalipun umpamanya sudah saya ciptakan sistemnya dengan LMS, saya pergi kemanapun nggak ngurus selang 1 bulan itu sudah berjalan sendiri tuh. Kalau mau saya bikin full automatic, bahkan sampai sertifikatnya itu bisa otomatis. Jadi dengan teknik LMS saya bisa men-setting pelatihan ini menjadi semua serba full otomatis, mulai dari pertanyaan-pertanyaannya, setiap artikel, ujian-ujiannya, sampai sertifikat dikeluarkan itu bisa secara otomatis kalau saya menggunakan LMS. Tapi kenapa saya menggunakan manual? Karena ini adalah terkait dengan apa? Terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan sisi terdalam dari manusia kita. Ini bukan hanya pelajaran mengenai aspek pikiran atau aspek logika atau pengetahuan pikiran ya, pengetahuan terkait dengan pengetahuan akal pikiran saja, tapi ini terkait dengan bagaimana kita mengelola kekuatan batin, mengelola kekuatan hati nurani, dan juga mengelola medan energi diri. Makanya harus ada yang namanya sentuhan-sentuhan pribadi, sentuhan-sentuhan manusiawi, ya. Jadi tidak bisa saya berikan secara otomatis, harus ada manualnya. Nah inilah kenapa
alhamdulillahnya banyak yang berhasil itu karena di situ, ya. Sehingga saya tidak perlu mengatakan bahwa saya ini hebat, saya tidak perlu. Bagi seorang guru, ya, keberhasilan siswa itu adalah sebagai apa? Sebagai kebahagiaan dirinya. Karena dengan berhasilnya siswa itu artinya apa? Ilmu sang guru berhasil dan bimbingan sang guru berhasil. Nah, itu ya. Itu sebabnya saya di Facebook dimanapun saya tidak perlu bikin demo sok sakti sok apa, tidak perlu. Yang penting saya lihatlah hasil prestasi siswa saya. Saya itu aja. Lihatlah mereka yang belajar. Ada yang masih ragu-ragu dengan Pancasila dan sebagainya, lihatlah prestasi mereka. Mereka yang sudah belajar, mereka yang sudah berlatih, mereka yang sudah ikut dengan pelatihan kita. Lihatlah mereka prestasinya bagaimana. Lihatlah hasil yang mereka raih. Ini kan bukti nyata. Saya tidak perlu banyak bercakap-cakap, tidak perlu banyak demo-demo yang bisa jadi menipu. Sok sakti ternyata hanya sulap, ya kan ya. Sok sakti, sok gendam segala macam ternyata hanya hipnotis biasa. Nah, itu kan tidak ada gunanya. Yang terpenting bagi saya adalah hasil. Dan alhamdulillah selama ini saya sudah cukup berpengalaman dalam pelatihan jarak jauh. Apalagi sekarang sudah dengan adanya platform yang lebih baik lagi, insya Allah ya tingkat keberhasilan, ya kalau memang tidak boleh berkata 100%, saya katakan antara 80-90 lah. Kenapa? Ya kembali kepada diri siswa itu sendiri. Sehebat apapun metodenya, sehebat apapun keilmuannya, sebaik apapun fasilitasnya, sehebat apapun gurunya. Nah, kalau muridnya sendiri tidak bisa dibantu, muridnya sendiri tidak mau membantu diri sendiri untuk berhasil dan sukses, ya kita juga tidak bisa berkata apa-apa, iya kan? Karena keberhasilan daripada belajar mengajar adalah dari dua faktor itu tadi, antara siswa itu sendiri dan gurunya, ya. Sistem keilmuan, kemudian guru dan siswa ini harus bertemu sinkron dalam frekuensi yang sama. Guru sudah aktif mengajar, kalau muridnya malas-malasan, semaunya sendiri, ya tidak bisa, karena ini memang ilmu praktek. Jika Anda ingin berhasil dalam pelatihan ini, ya Anda harus rajin praktek, mengikuti instruksi sesuai yang saya berikan. Itu. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana dengan pelatihan jarak jauh, apakah mungkin bisa berhasil, maka saya katakan bahwa tingkat keberhasilannya adalah luar biasa sekali, ya, sangat-sangat luar biasa sekali, tidak kalah, ya, dengan yang pelatihan bertemu langsung. Nah, itulah sebabnya kemarin di acara Jakarta, di event Jakarta tanggal 29 dan 30 Oktober itu ada banyak siswa gendon yang hadir ikut pelatihan. Mereka sebenarnya materi yang saya berikan ibarat kata itu mereka sudah kuasai hampir 70% kok. Jadi mereka datang ke Jakarta tujuannya untuk apa? Untuk silaturahmi, ya. Jadi walaupun banyak mereka sudah belajar jarak jauh, tetap mereka juga memerlukan untuk datang untuk silaturahmi. Jadi bagi siswa yang sudah tumbuh kesadarannya akan pasti datang, dan entah kenapa mereka dimampukan itu dengan keilmuan-keilmuan yang kita miliki, ya, dengan keilmuan yang diajarkan di pelatihan ini. Entah kenapa orang itu akhirnya kondisi ekonominya meningkat sehingga dimampukan, sehingga biaya pelatihan yang terbilang mungkin tidak murah bagi orang awam, ya kan, dan juga jarak yang harus ditempuh itu semua butuh biaya yang banyak. Tak kenapa mereka bisa hadir, padahal saya tidak pakai iming-iming ini tuh nanti kalau hadir nanti bagian-bagian, enggak. Mereka datang dengan kesadarannya sendiri. Nah, itu loh. Jadi di satu sisi pelajaran jarak jauh ini saja sudah banyak yang berhasil, alhamdulillah, dan di satu sisi tumbuh kesadaran mereka namanya ingin menjaga ukhuwah atau silaturahmi di antara kita semua. Itu loh, ya, sisi humanismenya yang membuat pelatihan ini sukses dan berhasil. Demikian sedikit penjelasan saya mengenai efektivitas daripada kelas online. Alhamdulillah kita mencapai hasil yang luar biasa bagus. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua.